Selamat siang. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Viral News. Masih bersama saya Roni Manggolo Patikawa dan mitra saya Dila Barbara Kaban. Seperti biasa, Viral News akan memberikan informasi, membacakan berita-berita terupdate, teraktual dan terpercaya. Ya, berita pertama akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita pertama dari batampos.co.id. Ini syarat pembuatan SIM baru dan perpanjangan di Polresta Barelang. Batampos.co.id. Kasat Lantas Polresta Barelang Kompol Riki Firmansyah mengatakan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan maupun perpanjangan surat izin mengemudi atau SIM saat ini wajib menjalani tes psikologi. Layanan tes psikologi tersebut langsung di Mapolresta Barelang. Sekarang wajib mengikuti tes psikologi di Polres untuk bikin SIM. Ujar Riki Selasa 5 Oktober 2021. Riki menjelaskan tes psikologi ditunjukkan untuk perpanjangan atau pembuatan SIM baru yakni SIM A, SIM C, serta SIM B. Kalau ada tes tidak lulus maka tidak bisa memperpanjang atau buat baru katanya. Pengujian tes psikologi pada pemohon SIM ini mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2021 dan hal itu sesuai dengan surat telegram Polri nomor ST 559 10 yang 1.1 2021. Kata Riki, tes psikologi ini bertujuan untuk mengetahui kejiwaan pengemudi tersebut serta untuk menekan angka kecelakaan di Batam yang mayoritas disebabkan kelalaian para pengendara. Psikologi dalam berkendara itu sangat penting karena saat di jalan nyawa taruhannya tutupnya. Oke, untuk warga Batam, bagi yang ingin membuat SIM A, SIM B, dan SIM C atau memperpanjang SIM, sekarang sudah wajib untuk mengikuti tes psikologi. Selain yang itu, yang belok-belok itu? Odong-odong. Enggak, odong-odong. Jadi? Yang tes yang naik motor itu, kan itu ada juga tetap? Ya itu ada tetap, Bang. Kemarin kau tes, kau punya SIM? Punya SIM, tapi nggak tes itu. Nembak. Jadi itu wajib ya, jangan sampai kalian terganggu ke kejiwaannya. Orang gila mau ada punya SIM kayak? Nggak ada kayaknya. Lagian pun orang gila nggak ada yang naik motor lah, Bang. Nggak ada yang naik kendaraan. Jadi belum pernah juga nih orang gila naik belum. motor. Jadi kecuali kalau dibonceng kali ya ada gitu. Kau pernah bonceng orang gila? Enggak sih, Bang. Tengok aja gitu. Numpang dong ambil depan gitu. Berarti nggak gila dia kalau numpang. Iya. Kali aja pas lagi di jalan tengah-tengah langsung loncat. Kan gila kan namanya. Berarti stres. Berarti tes psikologi untuk orang stres. Ya, intinya sih ya bagus lah kalau bagus ada lah tes gitu. psikologi kan. Tapi cuman ya agak susah sekarang ya, Pak. Nggak bisa. Kita bisa nembak. Kan harus ngikutin tes itu di tempat, Bang. Kalau tes nggak lulus, motor-motor itu kemarin kan harus tes di tempat juga. Iya, sekarang Kau itu wajib. Tes enggak? Enggak tes. Nembak berarti. Lagian bukan banyak kayak gitu memang. Banyak gitu. yang nembak gitu maksudnya. Iya. Enggak lah, banyak ada. Aku lah Dil, aku ikut. SIM aku enggak juga. Enggak punya SIM berarti? Enggak punya. Bang, hati-hati kalau mau bikin. Soalnya tes psikologi, Abang kan rada-rada gila. Rada-rada gila. Oke, untuk berita selanjutnya dibawakan oleh Bang Roni, silakan, Bang. Oke. Berita selanjutnya dari suarabatam.id. Update. Syarat naik pesawat di Hang Nadiem Batam cukup tes antigen dan bukti vaksin. Setelah dinyatakan PPKM level 1, beberapa aturan bepergian menggunakan transportasi udara dan laut mulai disesuaikan di Kepulauan Riau. Terbaru, saat ini aturan bepergian menggunakan pesawat di Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam yaitu menunjukkan bukti vaksin dan bukti tes antigen. Namun ketentuan ini berlaku untuk daerah tujuan dengan PPKM level yang sama. Penurunan level ini berimbas pada persyaratan penerbangan yang melalui Bandara Hang Nadiem. Kini hanya cukup menunjukkan surat hasil negatif rapid test antigen serta sertifikat vaksin COVID-19 penuh 1 dan 2, kata General Manager Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Bambang. Selain itu, tambahnya calon penumpang juga wajib
melaksanakan pengecekan suhu tubuh sebelum melaksanakan perjalanan, menjaga jarak serta menghindari terciptanya kerumunan, serta mengaktifkan apabila aplikasi Peduli Lindungi dalam rangka pengisian riwayat perjalanan dan validasi kartu sertifikat vaksin sebagai syarat melakukan perjalanan. Ini syarat terbaru untuk penerbangan bagi calon penumpang yang melalui Bandara Hang Nadiem Batam, terangnya. Sebelumnya, dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 1, 2, 3, dan 4 serta mengoptimalkan posko penanganan coronavirus di sesi 2019. Dalam aturan terbaru, pemerintah pusat menerapkan Kepri sebagai keseluruhan berada di level 1 yang diraih kota Tanjung Pinang. Kabupaten kota lain yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Anambas, dan Batam berada di level 2 dan level 3 yaitu Kabupaten Natuna. Ini kemarin udah beritanya, udah pernah kita bacain juga. Maksudnya beritanya itu update-nya seperti ini. Sekarang nggak perlu lagi pakai PCR. PCR ya. Tapi tetap pakai antigen. Maksudnya sih kalau bisa nggak usah pakai antigen juga lah. Cuman kan kalau antigen itu kan agak lebih murah sih Bang, daripada PCR. PCR kan bisa sampai setengah 500. harga dari tiket. Kalau tiketnya 600 dia 500. Iya gitu. Kalau antigen kan nggak sampai 200 sekarang Bang. Ya. Ada yang juga yang nggak sampai 100. Jadi sekarang tuh kalau untuk penerbangan, kalau kemarin kita yang baca itu dari pulau ke pulau itu khusus untuk Kepri. Khusus untuk Kepri itu Kalau udah nggak sekarang, perlu lagi antigen. naik kapal laut. Perlu lah Bang. Berenang. Nggak perlu lagi antigen. Berenang belum nyampe tujuan udah metong. Nggak perlu lagi antigen, cuman perlu surat vaksin. Tuh. Penting udah vaksin. Jadi tunjukkan aja kartu vaksin saktinya tuh. Iya. Bahwasanya Udah sekarang tuh udah jadi kartu sakti. Kartu sakti. Udah pokoknya KTP nggak punya, yang penting vaksin ada. Gitu pula naik pesawat nggak perlu KTP. Oh iya betul juga. Betul kok Sikit. Tapi kan sekarang, Edi kemarin nggak bisa vaksin gara-gara nggak ada KTP. Oh iya juga betul. Jadi ya. Cuman kan itu kan ada syaratnya. Syaratnya itu nanti ya Edinya kita undang di sini ya. Nanti kapan-kapan Edinya jadi kita undang. narasumber kenapa dia tidak punya KTP sampai dia nggak bisa vaksin gitu. Salah satu masyarakat yang tidak punya KTP. Iya. Alasannya kenapa kan sampai dia tidak bisa vaksin. Nanti kita undang ya, kapan-kapan kita undang. Sekarang ini dia belum siap aja itu. Ya, kalau untuk naik pesawat jadi nggak perlu PCR kalau sama-sama level 1 daerah tujuannya. Oh. Berarti kalau misalnya kayak aku Jakarta, kan Jakarta level apa sekarang? Nggak tahu Bang, level pedas masih ya. Iya, Jakarta misalnya level 3 atau level 4 belum bisa, harus PCR nanti. Berarti kalau misalnya aku ke Medan itu udah level 1, kita kan udah level 1 nih. Berarti kalau aku ke Medan itu nggak perlu PCR lagi ya? Nggak perlu naik pesawat. Bang, terjun payung aku. Enggak. Jadi? Nah ini apa nih, batang pisang. Belum nyampe sana, batang pisangnya udah nggak ada. Tinggal nama aja nama. Itu pun tak nyampe, nggak nama aku sampai sana. Sampai di koran, nanti aku bacain deal. Abang bacain, abang nggak punya partner lagi lah. Susah loh nyari partner kayak aku nih. Melda. Melda nggak mau dia, Melda. Meldanya sibuk. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari batampost.co.id. Polda Kepri tangkap pria penjual obat kuat tanpa izin. Senyum Yunus. Obat kuat dijual tanpa izin. Ini market pasarannya ini kayaknya harganya luar biasa nih. Agak-agak umur-umur. Cuan-cuan lumayan ini. Ini kayaknya market jualannya tuh Bang, orang-orang yang agak-agak umur 50 ke bawah. Oke, untuk batampost.co.id, Ditres Narkoba Polda Kepri menangkap A, 52, yang diduga memperdagangkan atau mengedar obat kuat pria dewasa dalam bentuk kemasan kopi sachet tanpa izin. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Golden Heart,
mengatakan A ditangkap pada Senin 4 Oktober 2021. Penangkapan ini dilakukan karena barang tersebut tidak memiliki izin edar sehingga akan berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat, ujarnya melalui pernyataan resminya yang diterima batampos.co.id Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Dari tangan si A, selanjutnya diamankan barang bukti sebanyak 1.007 saset obat kuat. Jelasnya, obat kuat tersebut terdiri dari 23 bungkus kopi Panggung Al-Ambiak, 19 saset kopi gali-gali, 24 saset gali-gali kapsul, 225 dan saset gali-gali serbuk. Kemudian 49 saset urat madu serbuk, 50 saset urat madu kapsul, 13 saset aku baca. 43 saset Big Pen, 50 bungkus Afrika Black. Aku nggak ngerti nih. 2 bungkus Takur Kuat, 2 bungkus Red Bull, 49 saset Fly, Kuncong Peng, 40 saset Samsung, 40 saset Burung Emas, 11 saset Greng Jones, 70 saset Raja Mesir, dan 150 saset Wijaya Kusuma. Tersangka melanggar pasal 196 Jo, pasal 197 Jo, pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pada Jo pasal 106 Jo pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tambah Kabid Humas Polda Kepri. Saat ini selanjutnya tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Direktorat Narkoba untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Si anu bapak itu tangkap. Oke, aku nggak ngerti nih baca saset-sasetnya ya Pak, cuman agak Menurutku geli-geli yang gimana. paling hebat yang mana itu? Yang apanya Bang? Merek yang mana? Mohon maaf, ini nggak ada yang ngerti aku nih ya. Ya, ini maksudnya ini berupa jamu ya Bang? Itu Atau tuh ada, berupa kopi? tadi kan ada pil, ada kopi. Kalau kopi sih aku bengok banyak orang jual di warung-warung juga. Oh. Kopi ada yang apa namanya? Serbuk gitu. Ada. Tapi Ini- aku nggak pernah minum. Mungkin ya untuk bapak-bapak Yang kurang kuat. enggak bukan. Mungkin bisa membaca berita ini biar tahu obat mana aja yang bakalan bisa digunakan. Tapi sayangnya nggak ditulis harganya ya. Enggak ditulis harganya. Kalau ada harganya kan bisa jadi ini apa namanya gambaran gitu. Oh, Oh ini kira-kira segini gitu. Coba nanti yang bapak-bapak yang mau tahu ini obatnya apa aja bisa Catat, dibaca, cepat, catat ya, dicatat nih apa aja gitu. Ini kayak gimana atau bisa cari pengalaman orang yang bagusnya ini yang mana gitu ditanya ya. Saya juga kurang paham Tapi ini soalnya. banyak dia. Berapa Banyak, ribu? ada 1.700 saset 1.000. ya dan satu pun nggak ada yang ngerti. Jangan diminum semua itu. Jangan Kebanyakan kalau diminum semua apa nggak turun-turun dia punya barang. jadi Samson bapak ya. Gempor ibunya Bu. Dah. Berarti itu dia target marketnya itu adalah orang-orang yang tidak kuat. Ya, itu mungkin target marketnya itu orang-orang yang umurnya dari 40 sekian sampai ke 60. Karena Ada kan juga yang kuat masih 60. kuat Bang, cuman pinggangnya nggak kuat. Berarti salah beli, bukan obat kuat ini berarti. Ya, bagusnya untuk bapak-bapak yang umur berarti ini segitu. kuatnya berarti untuk kuat. Iya, kuat. Jangan Ereksi beli atau obat ini, beli obat pinggang? pinggang ya. Tuh pinggang aja, kayak gitu aja loh. Oke, untuk berita selanjutnya dibawakan Roni, silakan. Suara Batam.id. Terdengar suara aneh pesawat Wing Air rute Batam Anambas gagal terbang. Pesawat Wing Air rute Batam Letung Kepulauan Anambas sempat gagal terbang di Bandara Hang Nadim Batam pukul 8.30 Senin, tanggal 4 Oktober 2021. Dikutip dari Batam News, pesawat tersebut gagal terbang disebabkan mengalami kendala teknis pesawat. Saat hendak take off, terdengar suara aneh dan pilot memutuskan batal terbang dan keluar dari runway kembali ke parkir. Ya benar, ada masalah teknis sehingga pesawat gagal untuk take off, ujar GM Bubu, Bandara Hang Nadim Batam. Bambang dikonfirmasi Batam News, Selasa 5 Oktober 2021.
Diinformasikan Bambang bahwa pesawat itu seharusnya tiba di Letung 1 jam kemudian atau pukul 9.30. Akibat tragedi ini, sebagian penumpang memilih merefund tiket pesawat, sebagiannya lagi memilih untuk menunggu di hotel. Saat pesawat telah diperbaiki dan siap untuk melanjutkan penerbangan kembali, pangkas Bambang. Jadi pesawat itu nggak jadi terbang karena dia ada bunyi-bunyi gitu. Ya, jadi takut Ada lah ya bunyi-bunyian, kan. takut orang. Tapi bagus lah ini taunya pas sebelum Pilotnya ya terbang ya. Udah terbang nanti nyuk, langsung ambil keputusan yang bagus lah, Ya, langsung bagus, dia berhenti. bagus. Karena entah ada tikus kan masuk, nggak ngerti ya gigit-gigit kan. gigit kabel kan. Iya, karena keselamatan orang tuh lebih penting ya Pak. Iya. Itu bagus deh ini. Pilotnya luar biasa memang. Memang menjadi pilot itu kau harus bisa mengambil keputusan dulu. Iya, karena sekolahnya mahal Bang. Tahu dari mana aku pernah daftar? Ya tahu-tahu aja deh orang. Hah? Tahu. Tahu dari mana? Kan ada bacaannya tuh sekolah pilot kan memang Di mana sekolah pilotnya? Di Batam Itu. nih ada sekolah pilot? mahal. Ada. Enggak ada. Tahu dari mana sekolah pilot? Tahunya dari web. Lebih mahal mana jadi dengan kita jadi anggota DPRD? Malah anggota DPRD lah. Belum lagi balihonya. Makanya kan Belum lebih lagi brosur-brosurnya. Tapi kembali gitu. ke jadi pilot itu memang tanggung jawabnya Ya, luar biasa. Tapi bagus. Ini yang harus kerja keras teknisinya. Iya. Kalau sempat itu tikus betul di dalam Iya. itu. Enggak kerjaan itu. Mengapa tikus itu bisa masuk situ? Mungkin ada penumpang yang kemarin meninggalkan tulang. Bisa jadi. Terbawalah tikus itu ke situ. Sampai ke Rupanya tikusnya tuh di mesin yang besar. Jadi kan tikusnya kan cuma kecil aja tuh kan Bang. Untuk ngambil tikus itu, teknisinya tuh harus bongkar mesin itu yang pesawat. besar. Sampai bongkar kanan bongkar kiri. repot nggak jadi terbang pesawat 2 bulan gara-gara 2 tikus. bulan gara-gara tikus kecil nonek itu aja gara-gara penumpang buat. Mulutku. Oh iya. Kecil nonek. Tikus kecil aja, Oh, nggak iya. usah pakai. Tikus kecil aja itu. Oke. Oke, berita selanjutnya akan dibacakan oleh None. Dila. Abang nggak boleh. Dila kecil. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, dari suara.com. WA, Instagram, dan Facebook down. Saham Facebook makin anjlok signifikan. Suara.com, 3 media sosial dan jejaring komunikasi kenamaan WhatsApp, Instagram, dan Facebook ini dipastikan kembali normal setelah sempat down selama kurang lebih 6 jam diduga akibat pemadaman. 3 aplikasi yang berada di bawah naungan Facebook ini melansir dari Independen beroperasi dengan sistem serupa dan dilaporkan bermasalah pada Senin 4 Oktober 2021 malam. Tidak hanya 3 aplikasi ini, aplikasi terkait lainnya seperti Facebook, Messenger, dan Workplace juga mengalami masalah. Saat ini Facebook dan Instagram dipastikan sudah kembali bisa digunakan, namun pada sejumlah perangkat WhatsApp nampak masih bermasalah. Ini bukan pertama kali aplikasi besutan perusahaan yang dibangun Mark Zuckerberg ini bermasalah pada Juni dan April tahun ini. Sejumlah aplikasi juga mengalami hal serupa. Tidak hanya berdampak offline di seluruh dunia, saham Facebook juga dilaporkan turun 4,89% pada Senin waktu setempat. Kinerja ini jadi yang terburuk bagi Facebook selama hampir setahun. Angka ini juga jadi penurunan terburuk sejak penurunan 5% yang tercatat pada 9 November 2020. Facebook sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf mereka melalui akun resmi di aplikasi saingannya, Twitter. Kepada komunitas besar orang dan bisnis di seluruh dunia yang bergantung pada kami minta maaf. Kami telah bekerja keras untuk memulihkan akses ke aplikasi dan layanan kami, dan dengan senang hati melaporkan bahwa mereka telah kembali online sekarang. Terima kasih telah mendukung kami, tulis Facebook. Oke. Kemarin itu sempat memang aku malam-malam tiba-tiba nggak bisa WA. Kirain sinyal ya kan, ada apa nih sinyal nih kok kayak Udah gini. aku bongkar-bongkar handphonenya tetap nggak bisa. Emang bisa dibongkar? Hah?
Bisa dibuka. Nggak, silikon. Oh, Mungkin silikon. ketutupan antenanya. Jadi Aku bisa. nyaris mau jual handphone bang buat beli sinyal. Nah, iya, itu kan. Rupanya bukan sinyalnya yang bermasalah. Ternyata Facebooknya, WA-nya sama Aku kemarin tuh Instagram. pikir gangguan sinyal karena apa? Aku ngirim WhatsApp Mm-mm. ke teman. Di Facebook nggak masuk. Bang, abang kan ngirimnya di WhatsApp. Kenapa abang nunggunya di Facebook? Seharusnya abang nunggunya di Instagram. Oh, Gitu ya. Jangan jadi bodoh. ya makanya itu. Gitu. Kemarin itu memang tiba-tiba hilang sinyal. Hilang apa? Checklist 1. Checklist 1. Nggak bisa bukan, malah. bintang Bulat. bulat. Ya, bulat. Ada apa ini? Kirain sinyal atau apa? Rupanya TikTok kan bisa kok. Ya, Terus iya, TikTok kan. Kan, YouTube gitu. bisa. YouTube bisa. Ternyata ada memang, gangguan dari sistem YouTube. sistem dari Facebook. Dan WhatsApp. Facebook Gangguan juga, tapi Facebook nggak gangguan. gangguan bang. Facebook gangguan, Instagram gangguan. Sekarang kan mereka satu company. Oh, company dia tuh. Satu Yang kemarin menjajah Indonesia. satu saham lah. Satu saham. Hai, company. Abang udah kayak company. Terus saham mereka turun 4,89%. Aduh, rugilah saya Pak yang udah menanam saham di situ. Sang apa kau? Ya setidaknya 0,00. Sahang, itu sahang. Yang gue tanam sahang, bukan sahang. Itu pun belum tumbuh. Boro-boro nanam saham di Facebook. Orang YouTube aja ditolak. Cemana ini? Kesel. Tolonglah itu. Oh nih udah capek keluar nih. Kenapa ditolak emailnya? Curhat jadinya. Curhat. Oke, untuk berita selanjutnya dibacakan oleh Bang Roni. Silakan Bang. Oke, berita selanjutnya dari kontakgame.com. Ini berita tentang YouTuber sekarang nih. YouTuber yang lagi viral. Oh ya. GPX Pascol siap mengguncang Jakarta. Bang Pascol sudah tiba di Gaming House GPX. Pada 31 Agustus kemarin, Aura Gaming mengunggah sebuah video yang berjudulkan kedatangan Pascol ke Jakarta. Terlihat di videonya ada Aura bersama dengan Donke Yurino yang ingin menjemput Pascol di bandara. Pascol sendiri datang dari Kepulauan Riau. Langsung saja tonton videonya di bawah ini. Nggak ada lah, kita nggak sediakan videonya. Nanti copyright. Terlihat Pascol sendiri sangat senang saat tiba di Jakarta. Disambut dengan Aura dan Donke. Ia pun sempat bertemu dengan Fanny yang sekarang merupakan bagian dari GPX sebelumnya. Terlihat dia minta maaf kepada Fanny sambil malu-malu. Pascol sendiri memiliki penggemar sangat mendukung. Ia terharu ketika melihat Pascol tiba di GH GPX ini. Oke, itu cuma sampai situlah beritanya, datang. Kukira beritanya tentang Pascol ini YouTuber. Dia dari Batam. Dari Batam. Asalnya sih lahirnya Medan. Ya. Tapi dia lama bekerja di Batam. Dia berawal dari kuli. Jadi dari kuli bangunan jadi YouTuber sekarang udah sampai 1 juta subscriber. Ya, dia itu berawalnya tuh dari live gaming live Facebook. Stripping. Sinetron kali ya. Ini sinetron. Salah. Striptease. Enggak, Dulu dia bukan. Bukan striptease. Itu striptease yang itu, Bang. Streaming. Game. Streaming. Live streaming Oh, game ya, di stream. Facebook. Oh, Striptease. Oh ya, streaming. Streaming Jadi- ya. Namanya pun Pascol, makanya jadinya aku pikirin aku striptease dia. Jadi dia Pascol. sekarang udah ke Jakarta. Ya. Ya, udah gabung sama G30 SPKI. GPX. Jadi Pascol GPX. ini salah satu gamers yang suka live di Facebook. Facebook. Awal dia live di Facebooknya nggak tahu Pascol ya. Aku kasih tahu. Pascol. Awal dia live itu, ini Bang ceritanya dia nih awal live itu pakai handphone. Sekarang Karena temen, terus dia ikut nih live barengan sama yang ini cewek ini siapa namanya?
Luan. Nah ini Wawan. sama teman-teman yang lain. Terus mana nih muka lo gitu kan, karena dia nggak ada muka. nggak bisa menampilkan muka karena dia pakai handphone. Jadi orang ini pada patungan buat beli komputer untuk si Pascol ini. Oh, gitu. berarti dia ini awalnya dia ini nggak punya muka. Awalnya dia nggak punya muka. komputer, pakai HP, terus mukanya nggak kelihatan kalau lagi live streaming. Kira awalnya dia nggak punya muka tadi gue bilang. Jadi dia ada tapi mukanya. Ada mukanya tuh ketutupan masker. Sama Aura ini termasuk ini loh favorit gaming aku. Kau suka nonton gaming juga? Iya, suka main game. Suka main game. Main yang scroll. Enggak, Candy Crush, Bang. Candy Crush. yang putar-putar itu gue main. Yang mana tuh? Yang kecambuk 45 kali kalau ketahuan main. Oh, sketchot. Enggak. Aku suka tuh main Mobile Legends. Suka juga. Pandai. Enggak pandai sih, bisa lah. Iyalah. Aura ini termasuk ini ya, Abang Aura. Panggil saya ke YouTube channelnya. Ya Allah, panggil saya gitu. Ya Allah, kok jangan. Kan minta panggilnya sama Aura bukan sama ya Allah. Nanti selesai. Oke, berita selanjutnya akan dibacakan oleh Dila. Oke, untuk berita selanjutnya dari kompas.com. Paling top di Netflix, kenapa Squid Game bisa sangat populer? Wah, ini lagi viral nih. Viral banget nih. Kompas.com, serial Squid Games yang tayang di Netflix menjadi trending topik tak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Dirilis kurang dari 2 minggu yang lalu, Squid Game telah menduduki puncak chart 10 teratas global Netflix sejak Jumat 24 September 2021. Bahkan menurut CEO Netflix Ted Sarandos, Squid Game diperkirakan bisa menjadi serial Netflix paling populer yang pernah ada. Ini baru tayang selama 9 hari dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi pertunjukan terbesar kami, katanya. Squid Game dirilis kurang dari 2 minggu yang lalu. Melansir ABC, Kamis 30 September 2021, Squid Game adalah seri 9 episode tentang orang-orang yang beruntung memasuki permainan bertahan hidup berisiko tinggi di pulau terpencil. Harapan mereka bisa menangkan hadiah uang tunai yang besar. Protagonis Squid Game adalah Seong Gi-hun, diperankan oleh Lee Jung Jae, seorang supir yang mencuri dari ibunya untuk mendanai kecanduan judi dan tak mampu membeli hadiah ulang tahun untuk putrinya. Permainan dimulai dengan 450 pesaing dan semua kecuali satu dihilangkan, dengan kata lain dibunuh secara brutal. Di 6 permainan anak-anak menipu secara langsung. Satu orang itu akan memenangkan 46 miliar won, sekitar 549 miliar. Ya, itu di situ. Jadi di film ini memang lagi viral nih. Ini kemarin aku waktu pas lagi orang-orang nonton Squid Game, aku langsung pikiran aku tuh berfantasi. Apa itu? Squid Game. Pikirnya itu film-film dewasa. Kau tahu Squid tak? Enggak. Pura-pura nggak tahu kau. Kita cari di Google ya, nih Squid. Apa artinya Squid? Udah nggak usah dijelasin. Bukan Bang, Abang salah penulisan. Squid itu ejakulasi perempuan. Bang, Abang Squid salah Game, penulisan. Yang dimaksud squidnya itu adalah squid. Ini Abang squid. Ya itu makanya aku pas pertama kali dengar film ini, aku kira film dewasa. Astagfirullah, kok sampai viral film ini. Squid. Kok di-game-kan pula. Ya, di Squid Instagram udah ada filternya lagi. Filter Squid tuh. Terus nggak boleh bergerak. Kalau bergerak Ejakulasi ditembak. Bukan. Game. Bang, ejakulasi itu yang squid. Oh. Ini squid. Terus sliding juga. Tuh ya, jadi viral. Katanya sih filmnya enak Bang. Coba Bang nonton lah Bang di ini Bang. Aku udah daftar. Istriku kemarin udah daftar Netflix. Iya nonton coba. Soalnya aku juga belum nonton. Aku juga penasaran. Cuman taunya 52.000 daftar Netflix. Tapi untuk di handphone mahal kali 20.000 ada kok sebulan. Ada 20.000. Daftarnya di mana? Di Instagram ada yang buka. Pendaftaran Netflix 20.000 per bulan. Iya. Tapi akunnya bagi-bagi. Oh. Tapi akunnya dibagi-bagi. Ya, biasanya satu Netflix itu bisa untuk berapa orang yang pakai 3 orang. 3 orang itu dibagi dengan
channel Jadi yang istri aku nih udah ada akun nih. Bisa dipakai, aku bisa pakai juga. ya bisa pakai abang join Di sharing gitu bisa ya? bisa di sharing. Akunnya. Jadi aku login pakai akun dia gitu. Iya Bisa memang. bisa. Setahu aku sih gitu. Kayak ada email baru gitu. Tadi malam aku daftar 54.000. Ya, murah lah. Kataku 20.000. Ya itu lebih murah juga. Tapi kan itu sharing, kalau abang kan sendiri. Sendiri kan lebih murah dia. Tapi untuk HP nggak bisa untuk Ya TV berarti ya. TV. Soalnya belum nonton. Ini yang bagi yang belum nonton coba deh. Soalnya nanti kalau udah selesai nonton rame. coba ceritain nama aku ya. Soalnya aku belum nonton. Soalnya aku belum nonton nih. Coba nanti yang nonton silakan nih. Kayak Nanti gimana sih kalau gitu. ada yang udah daftar, nanti udah daftar ada yang nonton, pas nonton apa nak recording kameranya, apa Iya. nih layarnya. Layarnya kasih aja tuh di mana kayak gitu. Share. Jadilah bajakannya. Bajakan. Dilaporin nanti. Bentar lagi ada tuh paling. Oke. Oke. Untuk berita ada lagi Bang berita? Ada yang lagi mau berita kita hari ini. Ya, Oke. habis. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan komen serta bagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena semuanya hanya bercanda. Oke. Dan ini adalah hiburan. Benar. Dan beritanya tetap ada, itu adalah berita. Berita fix dari media-media yang kami kutip. Ya, Terima betul. kasih kepada media yang telah kami kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.